harinya dan 3 hari tarawih yang berarti 3 hari lagi di malam yang terakhir kita takbir. Apa yang dilakukan oleh orang-orang beriman pada dulu ketika di akhir Ramadan? Sudah 25 hari berlalu, coba masing-masing kita introspeksi diri. Apakah kita sudah memanfaatkan bulan yang mulia ini yang dikatakan sebagai Sayyidus Sahrul, ya, bulannya atau kepala daripada pemimpin bulan, yaitu Ramadan. Apakah kita sudah memanfaatkan waktu kita ini di bulan suci Ramadan yang mulia ini, benar-benar kita bertafakur mendekatkan diri kepada Allah melalui segala rangkaian ibadah yang kita lakukan? Itu pertanyaan yang pertama yang kita tanyakan kepada diri kita, dan coba tanyakan itu ke dalam hati kita. Apakah kita memanfaatkan 25 hari di bulan Ramadan tahun ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu pertanyaan yang pertama. Setelah itu akan masuk pertanyaan yang kedua. Apakah ibadah yang selama ini kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu pertanyaan yang kedua yang kita tanyakan kepada diri kita yang beriman. Nah, yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, masihkah aku akan bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang? Wallahu a'lam bishawab. Itu jawabannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedih ketika kita menginjakkan di penghujung hari-hari Ramadan. Kenapa? Kita nggak usah lihat-lihat dari segi agamanya, ya. Coba kita lihat bagaimana suasananya Ramadan. Semua rezeki dilimpahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita katakan kalau hitung-hitungan secara materi, mungkin kita nggak akan mampu setiap hari menyediakan makan sahur dan makanan berbuka melebihi daripada hari-hari biasanya. Ini buktinya bahwa Ramadan itu mulai merupakan bulan keberkahan. Allah limpahkan rezeki selimpah-limpahnya di bulan Ramadan ini. Bu, Pak, kalau kita hitung berapa misalnya sekali menu berbuka yang kita siapkan untuk di bulan Ramadan ini? 50.000 kan? 70.000 kan? Tetapi setiap kali berbuka selalu ada hidangan itu disediakan oleh sanak saudara kita, istri kita, ibu kita, mama kita, selalu ada. Inilah salah satu bukti bahwa Ramadan ini berlimpah keberkahan. Banyak yang jualan bukaan aku, ya. Semuanya ramai dibeli oleh orang-orang yang berpuasa. Ini juga salah satu bukti bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh keberkahan. Banyak orang yang mungkin di bulan-bulan biasa tidak punya penghasilan sebagaimana mereka dapatkan di bulan suci Ramadan ini. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling kelihatan dalam mata kita, yang paling dekat dengan kita, yang paling bisa kita rasakan pada saat detik ini. Kalau nikmat keindahan daripada kita melakukan rangkaian ibadah, mungkin saat ini kita tidak akan rasakan, tapi nanti di yaumil akhir kelak kita akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu kisah, Bapak Ibu, dulu Rasulullah SAW sering bergabung-gabung dengan para sahabat di Masjid Nabawi. Ini satu hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, nomor hadis
Imam Baihaqi pada saat itu bahwa sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Uzlah Ka'ab bin Ujah, ya, ketika itu dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayo berkumpul mendekati mimbar, Maka semua para sahabat itu berduyun-duyun berlari mendekati mimbar. Nah, di Masjidil Nabawi, tempat mimbar Nabi itu memiliki gundukan anak tangga yang kita bilang mungkin pada saat ini tangga lah ya, tangga daripada mimbar khutbah. Nah, di gundukan pertama ketika Rasulullah menginjakkan kaki, dia mengatakan amin. Lalu dia melangkah ke gundukan kedua, dia juga mengatakan amin. Lalu di gundukan yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan amin. Lalu setelah di atas mimbar, biasanya Rasulullah itu menyampaikan tausiah atau nasihat-nasihat singkat. Kalau misalnya panjang, Rasulullah akan memberikan bayat berupa nasihat-nasihat yang panjang. Tapi ini tidak seperti biasanya. Setelah mengatakan amin yang ketiga, lalu Rasulullah turun lagi. Dan hal ini terjadi di awal-awal Ramadan ketika saat itu. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami tidak biasa mendengar kalimat yang saat ini kamu ucapkan. Artinya sahabat tidak biasa mendengar Rasulullah itu memperlakukan seperti itu. Dia mengatakan amin selama 3 kali. Kira-kira ada apa ya Rasulullah? Tadi ketika aku hendak menaiki mimbar, Jibril datang dan mengatakan kepadaku, berdoa dia kepadaku, lalu aku aminkan. Apa doanya? Yang pertama ya Rasulullah, yang pertama katanya, celakalah bu'dun. Bu'dun itu apa lebih bahaya daripada celaka yang biasa. Sangat celaka, nah itulah bahasanya. Bu'dun, ya, celakalah orang-orang yang ketika Ramadan akan berakhir tetapi dosanya belum terampuni. Ketika Ramadan hendak berakhir, namun dosanya belum diampuni. Sangat celakalah orang-orang seperti ini. Maka itu diaminkan oleh Rasulullah SAW. Bayangkan dulu, malaikat yang berdoa, Rasulullah yang mengaminkan. Kira-kira doanya meleset atau enggak? Enggak ya? Pasti ya, tepat sasarannya. Kalau didoakan sama Uzaifah mungkin tahun lagi mungkin baru kena sasaran. Atau didoakan oleh J mungkin tahun lagi baru kena sasaran. Tapi ini Jibril yang langsung berdoa dan diaminkan oleh baginda Rasulullah. Kira-kira ketika amin langsung tembakan itu kena sasaran. Artinya apa di sini? Bahwa sangat merugilah kita ketika bulan Ramadan ini berakhir, kita tidak akan fadilah-fadilah daripada bulan Ramadan. Makanya orang-orang terdahulu ketika ya Ramadan ini orang yang mereka sedih. Kadang-kadang di penghujung Ramadan mereka menangis. Apakah aku sampai di Ramadan di tahun yang akan datang? Allah ya, umur kita ini kita nggak tahu. Hari ini saya masih bisa berdiri di sini. Mungkin setelah salat tarawih, Allahu a'lam bishawab. Apakah kita masih punya kesempatan? Kita nggak tahu. Orang-orang terdahulu terpancar di wajahnya itu ketika kita melihat dia membawa kita terhanyut dalam iman. Benar ya Bu? Kiai-kiai, ustaz-ustaz zaman dahulu, kayak mana tuh kalau kita melihat wajahnya? Seakan-akan kita bawaannya pengen sholat aja ya, pengen ingat neraka aja ya kan, bawaannya ingat mati aja. Coba kalau ibu-ibu bapak-bapak lihat muka saya sekarang, kira-kira kita mau muntah aja.
Ya, kalau beda dengan apa kiai-kiai zaman dahulu, begitu tawadhu mereka terhadap iman dan amal, sehingga memercikkan cahaya dari iman itu bisa menularkan kepada orang lain. Ketika orang lain memandang wajahnya saja, Masya Allah, kok aku lihat Ustaz itu ingat lagi, ya, bawa anak ke masjid aja. Kalau lihat malam hujan ini, tidak melempar saja kerjanya. Doanya makan Indomie aja. Itulah ya orang-orang terdahulu, Masya Allah, dengan kecurutan dalam iman dan amalnya. Lalu apa doa yang kedua yang diaminkan oleh Rasulullah? Celakalah bagi mereka yang kedua orang tuanya masih hidup, tetapi mereka itu tidak berbakti kepadanya. Bu, Pak, hari ini gimana? Kita nggak boleh pulang kampung, nggak boleh sukam sama bapak dan bapak. Itu pun kalau bapak dan bapak itu masih hidup. Gimana? Jadi hari ini budaya itu mungkin 5 tahun, 10 tahun ke depan akan hilang. Ini Pak, di bulan ini, ya, kalau seandainya tetap keluarga kita makan sahur bareng mama kita, bapak kita, ya, makan sahur bareng keluarga kita, akan terasa beda nikmatnya ketika kita makan sahur sendirian, ya, tidak lengkap misalnya. Tapi itu doa yang kedua yang diaminkan oleh Rasulullah. Celakalah bagi mereka yang ketika itu masih memiliki kedua orang tua dan tidak menyambung silaturahmi kepada kedua orang tua. Artinya durhaka, tidak berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Lalu hadis yang ketiga, Rasulullah mengatakan, celakalah bagi orang yang mendengar namaku disebut tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Nah, berarti ada 3 ya. Yang pertama tadi, ketika Ramadan berakhir, dosa kita tidak diampuni. Yang kedua adalah ketika kita memiliki kedua orang tua, namun kita tidak berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, ketika namaku disebut, kalian tidak berselawat kepada. Nah, apa makna daripada selawat? Selawat itu bukan hanya sekedar ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bukan hanya itu. Selawat itu man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia cinta kepadaku. Barang siapa yang cinta kepadaku, pasti akan bersamaku di dalam surga. Jadi Pak, kalau sama-sama kecil apapun, kita itu menghidupkan selawat. Menghidupkan selawat artinya bukan hanya dari segi ucapan, tetapi memaknainya dalam kehidupan sehari-hari. Mari belajar kita untuk menghidupkan sunnah-sunnah daripada baginda Rasulullah SAW. Kita berpakaian kayak gini bukan soal ini biar dibilang ustaz, biar dibilang apa, ulama, biar dibilang alim. Ini pakaian yang disukai Rasulullah. Tidak ada satu pakaian yang disukai kecuali rambut Rasulullah. Laki-laki kan berbeda Pak. Kalau jangan itu berbeda. Apa yang berbeda? Ini sunnah. Jadi ketika kita mati itu masih ada sunnah yang melekat dalam diri kita. Ini sunnah. Nah, bagi adik-adik
Jadi jangan pula nanti ketemu pacar, kau turun di benar-benar kambing tengok. Itu sunnah. Jangan pula kayak gitu ya kan. Geli kali ada apa dulu. Jenggotnya 3 ekor aja. Ya janganlah pula kalau jenggotnya cuma 3 biji dipelihara-pelihara ya kan. Ya artinya kan ya kalau lebat ya abang itu nggak apa-apa lah ya. 3 ekor ini dipelihara panjang pula ya kan. Bang itu jenggot atau apa? Kan ini tembok kan selalu ada bulunya itu kan. Jadi harus cerdas juga kita memandang sunnah itu. Kalau bangsanya nggak tumbuh jenggot, jangan pula dipaksa-paksa tumbuh jenggot. Pakai kemiri, jadi vitamin ya kan, biar tumbuh jenggotnya. Tapi nggak apa-apa lah, bentuk usaha ya. Berusaha. Ya Pak. Di demi kecintaan daripada baginda Rasulullah. Nah, jadi 3 tadi yang sangat Rasulullah aminkan. Ketika Rasulullah mengaminkan dan malaikat Jibril yang berdoa, pastilah doa itu akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi Muhammad Uzaifah yang berdoa, mungkin kita didengar Allah enggak ya. Tapi ini baginda Rasulullah yang mengaminkan, Jibril yang berdoa. Artinya kita harus memanfaatkan daripada sisa malam terakhir ini agar kita itu mencapai la'allakum tattaqun. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, menjelang 4 hari atau 5 hari ke belakang jangan lupa untuk zakat fitri. Ya. Zakat fitri. Nah, namanya dulu zakat fitri. Sekarang berubah menjadi zakat fitrah. Tapi di zaman Rasulullah dulu namanya itu zakat fitri. Fitri itu artinya kembali makan. Jadi ketika kita selesai bulan Ramadan, zakat fitri ini sebenarnya diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak mampu membeli makanan ketika dia setelah sholat subuh. Karena kan sunnahnya ketika kita mau sholat Idul Adha, Idul Fitri, kita disunahkan untuk makan, ya kan? Nah, zakat fitri ini sebenarnya ditujukan kepada orang-orang yang tidak mampu untuk membeli makanan ketika dia hendak pergi berhari raya. Makanya dahulu dianjurkan sekali zakat fitri ini merupakan bahan pokok makanan. Kalau di Arab sana kan kurma, langsung bisa dibeli, langsung bisa di. Kalau di kita kan beras harus dimasak dulu ya. Akan lebih afdal zakat fitri ini apabila kita kasih beras, kasih minyaknya, ya kan. Dan itu kasih lauk yang kena sarden atau apa, seperti itu. Ya kalau tidak pun cukup dengan beras. Tapi kalau akan lebih afdal, kita mempersiapkan untuk saudara kita bisa menyantap daripada makanan sebelum sholat Idul Fitri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita sholat tarawih. Ya, yang baik itu datang dari Allah, yang salah itu pasti adalah kedaifan saya. Sebaik-baik orang lain, sebaik-baik saya pasti orang lain yang lebih baik. Seburuk-buruk orang lain pasti saya yang buruk. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masuk ke jalan tiga, udah berapa hari? Sudah ada seminggu dengan itu, kalau bungkus malam sampai 4 botol. 4 botol ya. Makan mau? Cuman ini rasa mulut baik. Nah, ada rasa makanan masih berasa. Rasa. Oh, belum parah lah kalau kita dulu hilang rasa. Makanya lama kemarin ya. Iya. kalau masih gejala kayak gini, udah kunyit itu aja hantam. Apa ini induk kunyit. Kunyit. Enak sekarang. Induk kunyit itu paru. Nanti kan Nggak enak ya? Iya. sekitar ada biji di paru dengan kecil-kecil itu. Masuk. Paling nanti dapat nanti berapa segini sih? Nggak sampai setengah air, setengah gelas itu. Dibagi 2 aja itu, Bu.